Ini dia nilai-nilai Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, keindonesiaan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, kata Bung Karno, kalau Pancasila itu kita rangkum menjadi 3 sila, maka kita dapatkan Trisila. Trisila itu yang pertama adalah ketuhanan. Ketuhanan itu tetap berdiri. Kemudian yang kedua adalah sosionasionalisme. Apa itu sosionasionalisme? Kata Bung Karno, sosionasionalisme adalah sila kedua dan sila ketiga yang digabungkan, yaitu kemanusiaan dan keindonesiaan. Kita sebagai manusia sekaligus kita sebagai orang Indonesia. Itulah sosionasionalisme kita. Kemanusiaan dan keindonesiaan. Kemudian yang ketiga, kalau Pancasila dijadikan menjadi Trisila, yang ketiga adalah sosiodemokrasi. Apa itu sosiodemokrasi? Yaitu sistem politik kita yang sekaligus digabungkan dengan sistem ekonomi. Jadi demokrasi yang sekaligus juga menjalankan keadilan sosial. Jadi demokrasi kita, pemerintahan kita itu bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apa tujuan pemerintahan Republik Indonesia, adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu. Itulah sistem demokrasi kita, yaitu sosiodemokrasi. Jadi kalau Anda tahu, misalnya dalam demokrasi itu ada yang namanya demokrasi liberal, ya, itu demokrasi yang dianut oleh negara-negara barat. Apa dasarnya demokrasi liberal? Yaitu kebebasan individu. Setiap individu memiliki kebebasan yang mutlak yang tidak bisa dihilangkan sejak lahir, gitu ya. Itulah demokrasi liberal, gitu. Tapi kemudian di sisi yang lain ada namanya komunisme, sosialisme. Di dalam sosialisme komunisme justru tidak ada kebebasan individu itu. Semuanya merupakan bagian dari nation, bagian dari bangsa. Itulah yang dianut oleh negara-negara komunis sekarang. Oleh Rusia, oleh Korea Utara, oleh apalagi Kuba, ya, Cina, ya. Itulah mereka menganut sistem komunisme sosialisme. Jadi di satu sisi negara-negara barat dengan kebebasan individunya, di sisi lain negara-negara komunis dengan kedaulatan negaranya yang mutlak. Nah, kita ada di mana? Absolut, ya. Kita ada di mana? Para founding father sudah menciptakan Pancasila. Pancasila itu tetap menjunjung tinggi kebebasan individu, tetapi juga menganut kerakyatan. Tidak meninggalkan rakyat, terutama rakyat-rakyat yang kalah. Gitu ya. Itulah bedanya. Kalau di negara-negara kiri itu kerakyatan saja terus, ya, komunisme, ya. Kemudian ini adalah individu terus, ya. Maka kita adalah individualisme juga dijunjung tinggi, tetapi kerakyatan sebagai salah satu bangsa juga dijunjung tinggi. Gitu ya. Nah, itu mungkin merupakan satu, kalau pakai Hegel itu ada tesis, ada antitesis, maka sintesisnya adalah Pancasila. Jadi itu ada sistem filsafat namanya dialektika Hegel. Jadi ada tesisnya misalnya kebebasan mutlak di negara-negara liberal. Kemudian antitesisnya adalah kedaulatan negara, ya, yang bahkan menghilangkan kebebasan individu. Di sana itu tidak punya hak individu lagi kalau di negara komunis itu. Adanya adalah hak negara. Nah, kemudian ada tesis, ada antitesis, menghasilkan sintesisnya apa? Sintesisnya adalah kebebasan individu tetap ada, tetapi kemudian sosialisme kerakyatan juga tetap diakui. Gitu ya. Jadi
Orang-orang yang sukses secara ekonomi ya boleh saja menikmati kesuksesannya. Boleh saja memakai Rolls Royce, Mercedes-Benz, BMW, menikmati kenyamanan di jalan, boleh. Tetapi orang yang tidak mampu beli itu harus bisa juga merasakan kenyamanan. Makanya pemerintah misalnya membuat busway yang bis ber-AC, ya kan? Jalurnya khusus nih. Ya kan, nggak diganggu oleh orang kaya, nggak diganggu oleh yang lain. Jalurnya ini khusus. Ini privilege dari negara gitu. Mereka boleh naik, membayar sedikit, merasakan kenikmatan AC, adem dan lain sebagainya. Itulah bukti, itulah contoh Pancasila gitu. Ya. Dibuatlah taman-taman kota. Jadi kalau orang kaya boleh berpiknik ke Disneyland misalnya, ke Singapura atau ke Jepang, ke Eropa, kemana. Orang-orang miskin boleh membawa anak-anaknya ke taman-taman kota yang ada ayunan anak-anak, ada mainan anak-anak. Jadi secara intrinsik atau apa namanya, semuanya bisa merasakan indahnya hidup bernegara gitu. Meskipun dalam bentuk yang berbeda tentu, ya. Nah, itulah tujuan diciptakannya Pancasila itu, kerakyatan dan keadilan sosial gitu ya. Kebebasan tetap ada, Anda bisa menjadi konglomerat silakan ya. Tetapi pada saat Anda jadi konglomerat, pada saat Anda memiliki misalnya 5 mobil, maka mobil kedua ini pajaknya lebih besar dari mobil pertama. Mobil ketiga lebih besar lagi, pajak progresif. Mobil keempat lebih besar lagi. Kenapa? Karena Anda punya tanggung jawab agar kenikmatan yang Anda nikmati ini bisa dinikmati juga oleh rakyat-rakyat yang Anda kalahkan. Ini kan negara ini kan sistem negara pasar, memakai negara pasar. Siapa yang pintar dialah yang menang, ya kan? Maka oleh negara, boleh Anda menang dalam sistem pasar, tetapi kemenangan Anda itu juga harus dong dinikmati oleh yang kalah gitu ya. Nah, negara bisa beli bis nyaman, negara bisa memberikan kartu Indonesia Pintar supaya anak-anak orang yang kurang beruntung itu bisa bersekolah gitu ya. Kartu Indonesia Sehat supaya mereka yang katakanlah gagal ginjal tetapi tidak kaya itu bisa tetap berobat, bisa tetap menjalankan hidupnya gitu. Itu seperti itu, sistem Pancasila itu ya seperti itu. Ya. Tidak seperti komunis. Tidak ada orang yang boleh kaya sekaya-kayanya, tidak. Semuanya harus negara gitu. Tidak seperti liberal, Anda boleh kaya. Dan kemudian banyak sekali orang yang keleleran di pinggir jalan gitu. Kalau Anda lihat video YouTube, banyak sekali orang Amerika yang sangat miskin, yang tidak punya rumah, hidup menggelandang dan lain sebagainya. Ada sekarang kecenderungan baru tuh yang di mana itu? Philadelphia atau di mana itu? Orang yang akhirnya terjerumus ke narkoba, ya sudah jadi kayak zombie-zombie itu, ya. Nah, itu kalau liberal ya seperti itu gitu. Tapi tentu di negara Pancasila tidak seperti itu, ya. Orang kaya boleh menjadi sangat kaya, tetapi dia harus punya jiwa sosialnya, ada keracyatannya, ada keadilan sosial. Dari sisi teori sangat cantik, ya. Tinggal kita tentu pemerintahan sekarang mewujudkannya seperti apa, gitu ya. Oke, itu tentang nilai-nilai Pancasila. Oke.